Platform media sosial Pinterest berencana memberhentikan sekitar 15% dari total karyawannya. Berdasarkan data terakhir, perusahaan memiliki 4.666 karyawan tetap pada akhir 2024, sehingga sekitar 700 pekerja diperkirakan terdampak PHK. Pemirsa, Pinterest bersiap melakukan pemangkasan karyawan besar-besaran dengan menargetkan 15% tenaga kerja global. Langkah ini dilakukan untuk menekan biaya operasional, mengurangi kebutuhan ruang kantor, serta mengalihkan sumber daya ke pengembangan produk dan kemampuan berbasis kecerdasan buatan. Platform media sosial Pinterest berencana memberhentikan sekitar 15% dari total karyawannya. Berdasarkan data terakhir, perusahaan memiliki 4.666 karyawan tetap pada akhir 2024, sehingga sekitar 700 pekerja diperkirakan terdampak PHK. Melansir TechCrunch pada 28 Januari 2026, PHK massal ini dilakukan untuk mengurangi kebutuhan ruang di kantor. Dana yang dihemat akan dialihkan untuk mendukung strategi pengembangan kecerdasan buatan perusahaan. Dalam dokumen pengajuan, Pinterest menyatakan akan mengalokasikan kembali sumber daya ke peran dan tim yang berfokus pada AI. Langkah ini ditujukan untuk mendorong adopsi, implementasi, serta prioritas produk dan kemampuan yang didukung teknologi AI. Perusahaan memperkirakan seluruh proses PHK akan selesai pada akhir September 2026. Pinterest tidak merinci tahapan PHK, namun menegaskan penyesuaian organisasi akan berlangsung bertahap. Sebelumnya, Pinterest telah meluncurkan Pinterest Assistant, asisten AI interaktif untuk saran dan rekomendasi belanja. Dalam paparan kinerja terakhir, CEO Pinterest Bill Ready juga menekankan potensi model AI sumber terbuka untuk membantu perusahaan menekan biaya operasional. Berbagai sumber, IDX Channel. SpaceX mulai mematangkan rencana melantai di bursa dengan target penawaran umum perdana pada Juni 2026. IPO ini diproyeksi menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan target penghimpunan dana puluhan atau 50 miliar dolar Amerika. SpaceX mulai mematangkan rencana melantai di bursa. Elon Musk mengusulkan agar penawaran umum perdana atau IPO SpaceX dilakukan pada Juni 2026. Rencana ini disebut berpotensi menjadi IPO terbesar dalam sejarah pasar modal global. Melansir The Financial Times pada Rabu 28 Januari 2026, SpaceX dikabarkan menargetkan penghimpunan dana hingga 50 miliar dolar Amerika. Dengan valuasi perusahaan antariksa tersebut diperkirakan mencapai 1,5 triliun dolar Amerika. Nilai IPO SpaceX tersebut akan jauh melampaui IPO Saudi Aramco pada 2019. Saat itu Aramco mengumpulkan dana sekitar 29 miliar dolar Amerika yang selama ini menjadi rekor terbesar dalam sejarah. Sejumlah sumber menyebut pemilihan Juni 2026 dinilai memiliki makna simbolik bagi Elon Musk. Bulan tersebut bertepatan dengan peristiwa langka kesejajaran planet sekaligus bulan kelahiran Musk. Namun sebagian bankir dan investor menilai target Juni 2026 terlalu mepet. SpaceX masih perlu mengajukan formulir S1 ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, serta menyiapkan roadshow global untuk pemasaran saham. Para sumber menegaskan keberhasilan IPO juga akan sangat bergantung pada kondisi dan sentimen pasar. Ketidakpastian dinilai meningkat di tengah ancaman kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta upaya memengaruhi arah kebijakan suku bunga Federal Reserve. Meski target dana dan valuasi telah muncul, seluruh angka tersebut masih bersifat sementara. Sumber menyebut rencana IPO SpaceX masih dapat berubah seiring perkembangan pasar dan kesiapan perusahaan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah China akhirnya memberikan lampu hijau bagi 3 raksasa teknologinya, yakni ByteDance, Alibaba, dan Tencent, untuk kembali membeli chip kecerdasan buatan terbaru NVIDIA H200, di mana langkah ini diambil guna menyeimbangkan kebutuhan pengembangan AI nasional di tengah ambisi China membangun kemandirian industri semikonduktor dalam negeri. Beijing resmi mengizinkan ByteDance, Alibaba, dan Tencent untuk mendatangkan lebih dari 400.000 unit chip NVIDIA H200. Persetujuan ini diberikan tepat saat kunjungan CEO NVIDIA, Jensen Huang, ke China pekan ini. Meski Amerika Serikat telah memberikan izin ekspor, otoritas China sebelumnya sempat menahan masuknya chip tersebut demi mendorong penggunaan produk lokal dan melindungi pasar domestik.
Keputusan Beijing untuk melonggarkan impor didorong oleh kebutuhan mendesak akan infrastruktur pusat data guna bersaing dengan pemain global seperti OpenAI. Chip H200 diketahui memiliki performa 6 kali lebih tinggi dibandingkan seri H20 yang saat ini tersedia di pasar Cina. Kendati demikian, izin ini tidak diberikan tanpa syarat, di mana pemerintah Cina masih merumuskan aturan ketat terkait tata cara impor dan penggunaan chip asing tersebut. Di sisi lain, otoritas Cina tetap mengimbau perusahaan domestik untuk mengutamakan chip buatan dalam negeri jika memungkinkan. Salah satu skema yang disiapkan adalah mewajibkan pembelian chip Nvidia dibundle dengan produk semikonduktor lokal dalam rasio tertentu. Langkah ini menegaskan posisi Cina yang tetap memprioritaskan kedaulatan teknologi jangka panjang meski tengah menghadapi tekanan kompetisi AI yang semakin sengit. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah Singapura resmi meningkatkan pengawasan kesehatan di Bandara Internasional Changi menyusul munculnya wabah virus Nipah di India. Langkah ini mencakup pemeriksaan suhu tubuh bagi penumpang dari wilayah terdampak guna mencegah masuknya penyakit dengan tingkat kematian tinggi tersebut ke wilayah Singapura. Otoritas Kesehatan Singapura mulai memperketat prosedur kedatangan internasional khususnya bagi penerbangan dari wilayah Asia Selatan. Langkah ini diambil setelah 2 kasus virus Nipah terkonfirmasi di negara bagian Bengal Barat, India. Selain pemeriksaan suhu, Badan Pengendalian Penyakit Menular Singapura juga mengimbau para pelancong untuk segera mencari bantuan medis jika merasakan gejala tak sehat setelah melakukan perjalanan dari daerah terdampak. Tak hanya di pintu masuk negara, pengawasan juga diperluas oleh Kementerian Tenaga Kerja Singapura terhadap para pekerja migran yang baru tiba. Hingga saat ini, badan terkait mencatat bahwa program pengawasan populasi kelelawar di Singapura belum mendeteksi keberadaan virus tersebut. Sebagai informasi, virus Nipah umumnya menular melalui kontak langsung dengan kelelawar atau konsumsi buah yang terkontaminasi cairan hewan tersebut. Meskipun di India tercatat hampir 200 orang yang melakukan kontak telah dinyatakan negatif, kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama bagi Singapura. Adapun virus Nipah menjadi perhatian serius dunia medis karena memiliki tingkat fatalitas yang tinggi dan belum adanya vaksin khusus. Pemerintah Singapura menegaskan akan terus memantau situasi global guna memastikan langkah-langkah pencegahan tetap efektif dalam melindungi keamanan kesehatan nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, penjualan mobil listrik di Eropa tercatat lebih tinggi dari penjualan mobil berbahan bakar minyak pada Desember tahun lalu. Ya, para raksasa otomotif Eropa pun merespon peningkatan tersebut dengan meluncurkan sejumlah model baru mobil listrik. Untuk pertama kalinya, penjualan mobil listrik murni melampaui penjualan mobil berbahan bakar minyak di kawasan Uni Eropa. Data Asosiasi Produsen Mobil Eropa menunjukkan pada Desember 2025, kendaraan listrik berbasis baterai mencatat pangsa pasar 22,6%, atau sedikit lebih tinggi dari pangsa pasar mobil bensin yang berada di angka 22,5%. Capaian tersebut menandai tonggak penting dalam transisi industri otomotif Eropa menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Meski demikian, mobil hybrid masih menjadi pilihan utama konsumen dengan pangsa pasar terbesar, yakni mencapai 44% dari total pembelian kendaraan baru. Di pasar Eropa yang lebih luas, yakni meliputi Uni Eropa, Inggris, dan Norwegia, penjualan mobil mencatat pertumbuhan secara tahunan selama 6 bulan berturut-turut. Sementara persaingan juga kian ketat terutama dengan masuknya merek-merek asal China seperti BYD dan Geely yang agresif menawarkan kendaraan listrik dengan harga kompetitif. Sementara itu, produsen otomotif raksasa Eropa seperti Volkswagen dan BMW juga terus merespon situasi tersebut dengan meluncurkan berbagai model kendaraan listrik baru. Uni Eropa sendiri pada Desember lalu mengumumkan rencana untuk melonggarkan kebijakan yang sebelumnya mengarah pelarangan efektif mobil bermesin pembakaran internal pada 2035 mendatang. Berbagai sumber IDX Channel.